Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir bahwa sepetak tanah kecil yang Anda miliki bisa menjadi sumber pahala tanpa akhir? Bayangkan, setiap langkah yang melewati tanah itu, setiap doa yang dipanjatkan di atasnya, bisa menjadi aliran amal untuk Anda, bahkan setelah Anda tiada. Inilah kekuatan dari wakaf. Apa itu wakaf? Definisi umum tentang wakaf tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 1 ayat 1, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatnya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, jadi unsur-unsur wakaf itu terdiri dari yang pertama ada wakif, yaitu pihak yang mewakafkan. Yang kedua ada harta benda wakaf, yaitu benda yang diwakafkan. Yang ketiga ada nazir, yaitu pihak yang menerima dan mengelola wakaf. Yang keempat ada ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak. Yang kelima, apa objektifnya wakaf itu? Apakah untuk ibadah dan atau untuk kesejahteraan umum? Yang keenam, durasinya mau berapa lama, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Dalam undang-undang modern diperbolehkan wakaf berjangka. Di literatur klasik fikih, wakaf seringkali dipahami sebagai menahan suatu benda untuk tetap atau abadi dan menyedekahkan manfaatnya. Misalnya, mazhab Hanafi mendefinisikan yaitu benda tetap yang dipertahankan statusnya, manfaatnya diserahkan kepada kepentingan umum. Ada juga yang menyebut bahwa wakaf adalah donasi manfaat, bukan pemindahan kepemilikan penuh. Harta wakaf bisa berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan, maupun benda bergerak, misalnya uang, surat berharga, saham, kendaraan, sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sejarah daripada wakaf, khususnya di Indonesia dan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah ke Madinah sekitar tahun kedua Hijriah, terdapat catatan bahwa Rasulullah pernah mewakafkan tanah beliau untuk pembangunan masjid. Para sahabat dan generasi awal Islam kemudian mengembangkan praktik wakaf, terutama pada benda-benda yang bersifat publik, misalnya masjid, sekolah, panti asuhan, jalan, sumur, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Wakaf mulai dikenal di Nusantara sejak datangnya Islam ke Kepulauan Indonesia abad ke-13 dan seterusnya. Salah satu wakaf tertua yang tercatat adalah wakaf tanah dan bangunan masjid di Aceh pada abad ke-14 oleh Sultan Malik Al-Saleh atau Samudra Pasai. Di Jawa misalnya, Wali Songo yaitu ulama penyebar Islam turut menggunakan wakaf untuk mendirikan pesantren, masjid, dan mendukung penyebaran Islam. Pada masa kolonial Hindia Belanda, regulasi wakaf hampir tidak ada atau sangat minim, sehingga banyak wakaf didasarkan atas dasar kebiasaan, adat, ataupun catatan lokal. Setelah kemerdekaan, pengaturan wakaf mulai dimasukkan ke dalam regulasi nasional, misalnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, pasal 49 tentang pengakuan terhadap wakaf tanah diatur. Kemudian pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Wakaf yang menjadi regulasi khusus tentang wakaf dan dibentuk Badan Wakaf Indonesia BWI sebagai lembaga pembina dan pengawas wakaf. Nah, sekarang kita akan belajar apa aja sih manfaat daripada wakaf. Yang pertama, ya, wakaf itu bukan hanya sekedar tindakan amal. Jadi ia memiliki manfaat luas dan multidimensi. Nah, apa aja manfaatnya daripada wakaf? Kita bagi menjadi 4 kategori, ya. Kategori pertama yaitu manfaat dalam bidang keagamaan atau spiritual, di mana dari wakaf ini ada pahala jariah, ya, amal yang berkelanjutan. Karena manfaat wakaf digunakan terus-menerus, maka si pemberi wakaf atau wakif terus mendapatkan pahala meskipun ia telah wafat. Itu namanya konsep amal jariah. Kemudian manfaat berikutnya untuk manfaat keagamaan atau spiritual yaitu untuk pengendalian sifat duniawi, ya. Jadi dengan mewakafkan sebagian harta, seseorang itu mengurangi kecenderungan mengumpulkan harta yang sifatnya konsumtif berlebihan. Kemudian juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya.
Jadi wakaf sebagai ibadah, wujud ketaatan dan pengorbanan kepada Tuhan. Itu kategori yang pertama, manfaat dalam bidang keagamaan dan juga spiritual. Yang kedua, manfaat dalam bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama itu adalah penyediaan fasilitas publik. Jadi wakaf bisa digunakan untuk masjid, madrasah, sekolah, rumah sakit, fasilitas sosial, perpustakaan, jalan, air bersih, dan sebagainya. Kemudian juga wakaf bermanfaat untuk pendidikan ataupun beasiswa. Jadi lembaga pendidikan Islam atau beasiswa bisa dibiayai dari hasil wakaf. Berikutnya lagi manfaatnya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Bila aset wakaf dikelola secara produktif, misalnya disewakan, dikembangkan, usahanya ya, hasilnya itu bisa digunakan untuk kepentingan umat. Ya, berikutnya lagi ya bermanfaat sebagai jaringan pengaman atau ketahanan sosial. Jadi wakaf bisa menjadi instrumen membantu sosial bagi yang lemah dan miskin ya. Jadi dia bisa membantu dalam krisis ataupun kebutuhan umum. Nah, manfaat berikutnya dalam bidang hukum atau keamanan aset, adanya kepastian hukum dan perlindungan. Jadi aset wakaf yang tercatat secara resmi, ada sertifikatnya, ada akta wakafnya ya, mendapat perlindungan hukum terhadap klaim pihak ketiga. Dan juga menjaga aset agar tidak hilang disalahgunakan. Karena setelah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan jaminan. Hal ini berdasarkan ketentuan umum. Aset wakaf ini jauh lebih aman dari tindakan ahli fungsi semena-mena. Nah, berikutnya lagi kategori pembangunan dan pemerintah, di mana dalam hal ini wakaf bisa menunjang penyediaan fasilitas publik. Jadi dia dapat membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas sosial tanpa beban langsung ke APBN. Dan juga sinergi pembangunan umat. Jadi lewat wakaf, masyarakat ikut serta dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial. Nah, secara ringkas, manfaat wakaf ini meliputi tadi ya, kita udah belajar aspek keagamaan, spiritual, ya pahala terus mengalir, aspek sosial ekonomi, yaitu fasilitas dan pemberdayaan, aspek hukum dan juga perlindungan aset. Dengan catatan bahwa manfaat wakaf bisa maksimal jika wakaf diurus secara baik, profesional, transparan, dan terdaftar. Nah, sekarang kita akan melihat tantangan, kasus, dan catatan praktik wakaf saat ini. Banyak tanah wakaf yang belum tercatat secara resmi di BPN, sehingga ada potensi gugatan para ahli waris, sengketa kepemilikan, atau ahli fungsi yang muncul. Berikutnya, dokumen ikrar wakaf atau bukti pencatatan itu bisa hilang karena waktu atau bencana sehingga sulit dibuktikan di pengadilan. Kemudian lagi, saksi yang mengetahui ikrar wakaf kadang sudah wafat atau tidak ada sehingga menyulitkan pembuktian di pengadilan. Terkadang nazir atau pengelola wakaf melakukan penyalahgunaan atau penggunaan yang menyimpang dari tujuan wakaf di awal. Konflik antara para ahli waris dan status wakaf, terutama jika wakaf tidak jelas dokumentasinya. Ada kasus di mana wakaf itu diklaim kembali oleh pewakaf atau ahli waris ketika tidak memenuhi ketentuan atau syarat rukun wakaf. Ada juga nazir yang gagal menjaga atau memelihara aset wakaf menjadi terlantar dan rusak karena lemahnya profesionalisme dan dana pengelolaan. Perubahan peruntukan, misalnya waktu di awal itu tujuannya untuk pendidikan, akhirnya menjadi usaha komersil. Hal ini tentu saja menjadi isu kontroversial. Meskipun ada ketentuan yang memperbolehkan perubahan dalam keadaan tertentu, tapi ini bisa menjadi sumber konflik. Dalam praktik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat formal wakaf, yaitu adanya pencatatan, penting punya akta, pendaftaran wakaf, itu menyebabkan banyak wakaf tidak sah menurut negara, walau sah menurut agama. Kepastian hukum terhadap wakaf menjadi rentan bila tidak tercatat atau jika dokumen tidak lengkap. Perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Perlindungan hukum terhadap wakaf bersifat preventif dan juga represif. Yang pertama kita bahas bagaimana perlindungan preventif. Perlindungan ini dilakukan melalui pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti perbuatan hukum. Kemudian pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di BPN. Berikutnya pembinaan dan pengawasan oleh BWI, Kementerian Agama, dan PPAIW. Selanjutnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Berikutnya perlindungan represif. Apabila terjadi pelanggaran atau sengketa wakaf, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengadilan dapat membatalkan akta wakaf,
memberhentikan nazir atau memerintahkan pengembalian aset kepada fungsi awal. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah menjadi dasar pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan. Dengan demikian, sistem hukum wakaf di Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif, baik melalui lembaga administrasi, yaitu BWI, Kemenak, dan BPN, maupun lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Ada beberapa contoh kasus dan jurisprudensi. Yang pertama, kasus tanah wakaf di Bogor, berdasarkan putusan MA nomor 139 tahun 2018. Kasus ini berawal dari tanah wakaf seluas 9 hektar di Bogor yang digugat oleh ahli waris pewakaf. Namun, pengadilan menolak gugatan karena wakaf tersebut telah memiliki akta wakaf dan juga sertifikasi tanah wakaf yang sah. Jadi putusan Mahkamah Agung menguatkan bahwa tanah wakaf yang telah tercatat tidak dapat diganggu-gugat dan pelaksanaannya wajib dilindungi oleh negara. Kemudian ada lagi kasus akta wakaf dan ahli waris, ya, berdasarkan putusan MA nomor 743 tahun 2023. Dalam perkara ini, ahli waris menggugat keabsahan akta wakaf yang dibuat oleh PPAIW. Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta ikrar wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, hakim tidak dapat membatalkan wakaf hanya karena keberatan subjektif dari para ahli waris. Yang ketiga, kasus perubahan fungsi tanah wakaf, ya, ini di Pengadilan Agama di Banyumas. Nazir mengubah fungsi tanah wakaf menjadi area komersil tanpa izin. Jadi pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan memerintahkan agar tanah dikembalikan peruntukannya, yaitu untuk pendidikan. Kasus ini menegaskan bahwa nazir hanya pengelola saja, bukan pemilik, dan karenanya dia tidak berhak untuk melakukan perubahan tanpa izin dari Menteri Agama. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai wakaf di era modern, yaitu wakaf produktif dan juga digital. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Jika dahulu wakaf identik dengan sebidang tanah untuk masjid, pesantren, atau makam, maka kini wakaf telah berevolusi menjadi instrumen ekonomi dan keuangan sosial yang modern, dinamis, serta terintegrasi dengan sistem perbankan dan digitalisasi nasional. Wakaf modern tidak lagi hanya dipahami sebagai tindakan individual yang bersifat keagamaan semata, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan alat pemerataan sosial ekonomi yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kita mau tahu bersama apa konsep dari wakaf produktif. Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf yang dilakukan dengan prinsip ekonomi syariah agar menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial sesuai dengan niat dari wakif. Artinya objek wakaf tidak boleh langsung dikonsumsi atau digunakan, tetapi dikelola terlebih dahulu secara produktif sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ini adalah konsep dari wakaf produktif. Nah, bentuk-bentuk wakaf produktif itu seperti apa aja? Yang pertama, wakaf properti komersil, misalnya ruko, hotel syariah, rumah kos, SPBU. Hasil penyewaan dari aset-aset ini digunakan untuk membiayai sekolah, pesantren, beasiswa, rumah sakit. Yang berikutnya adalah wakaf pertanian dan perkebunan, di mana hasil panen yang menjadi sumber dana bagi kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, wakaf saham atau obligasi syariah atau sukuk wakaf, ya, di mana wakif mewakafkan saham miliknya untuk lembaga sosial tertentu, sedangkan dividen yang dihasilkan disalurkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf produktif mikro seperti pemberdayaan UMKM berbasis wakaf, contohnya lembaga wakaf mendanai modal usaha mikro tanpa bunga dan hasilnya diputar kembali untuk masyarakat lain. Nah, model wakaf produktif ini telah ditetapkan oleh banyak lembaga wakaf besar seperti Dompet Duafa, BWI, Global Wakaf, dan Baitul Mal Hidayatullah yang berbasis mengubah konsep wakaf dari idle asset menjadi social enterprise berbasis syariah. Dalam pandangan hukum Islam modern, konsep ini sesuai dengan kaidah bahwa kemaslahatan umum lebih utama dari kepentingan individu. Nah, berikutnya mengenai wakaf uang sebagai inovasi keuangan syariah. Wakaf uang atau kaswaf adalah inovasi yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf itu dapat berupa benda bergerak termasuk uang.
Pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ya, yang ditunjuk oleh Menteri Agama secara resmi. Apa tujuan daripada si wakaf uang ini? Yang pertama adalah untuk menyediakan sumber dana fleksibel untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi, untuk memperluas partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan karena tidak harus memiliki tanah atau bangunan, dan meningkatkan likuiditas dana sosial umat yang bisa diinvestasikan secara produktif. Nah, kemudian kita akan belajar bersama mengenai digitalisasi dan sistem informasi wakaf nasional. Di era transformasi digital, pengelolaan wakaf tidak lagi bergantung pada sistem manual. Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama RI mengembangkan sistem informasi wakaf atau disebut SIWAK, sebuah platform digital yang berfungsi sebagai database nasional harta benda wakaf di seluruh Indonesia. Jadi tujuan daripada SIWAK atau sistem informasi wakaf ini adalah pastinya ya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas data wakaf, mencegah terjadinya duplikasi sertifikat atau klaim ganda atas objek wakaf, memudahkan proses monitoring dan pengawasan nazir di seluruh provinsi, dan mempercepat proses sertifikasi dan digitalisasi arsip tanah wakaf di BPN. Melalui SIWAK ini, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status tanah wakaf, nama nazir, dan peruntukannya. Data yang terhubung antara Kementerian Agama, BWI, dan juga BPN menjadikan sistem ini sebagai bentuk perlindungan hukum digital di bidang keagamaan. Oke, nah jadi kita bisa melihat di sini ya, jadi wakaf adalah niat baik yang harus diselamatkan oleh tata kelola yang baik. Tanah yang diwakafkan tanpa akta dan sertifikat hanyalah niat tanpa perlindungan hukum. Namun tanah wakaf yang tercatat, dikelola sesuai peraturan akan menjadi aset ibadah yang dilindungi oleh negara dan diberkahi oleh Allah SWT. Niat baik tanpa dasar hukum adalah rapuh, tetapi niat baik yang diformalkan akan menjadi keberkahan abadi bagi semua umat.